Apa sanksinya jika kepala desa tidak menyampaikan laporan pemerintahan desa? Pasal 27 UU Desa mewajibkan kepala desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota dan badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. Dalam pasal 28, kepala desa yang tidak melaksanakan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Jika tetap tidak diperbaiki, sanksi bisa meningkat menjadi pemberhentian sementara, bahkan bisa diberhentikan secara permanen dari jabatannya. Nah, pernahkah kamu membaca laporan kepala desa di desamu? Pemerintah harus siap dikritik kalau kerjanya tidak benar. Pemerintah bukanlah seorang Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Mereka adalah orang-orang yang kita pilih dan kita bayar untuk bekerja bagi kita. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, pemerintah wajib menjalankan amanah dari rakyat. Bagaimana kita membayar mereka? Pada 2023, Indonesia memiliki pendapatan negara sejumlah 2.774 triliun rupiah, yang mana 2.155 triliun rupiah diantaranya berasal dari pajak. Pemerintah dibayar 77% dari uang kita, dan sisanya pun berasal dari aset yang dimiliki negara, yang sebenarnya adalah milik kita. Jika tidak becus bekerja, kita harus mengkritik, atau bahkan bisa mengganti. Negara ini milik kita, bukan milik raja, apalagi Raja Jawa. Tanggung jawab utama kepala desa adalah memimpin dan melayani masyarakat. Nah, apakah kepala desa boleh memiliki bisnis? Jawabannya adalah boleh, selama tidak mengganggu tugas utama, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan desa. Diatur dalam pasal 29 UU Desa, kepala desa wajib mematuhi peraturan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan bisnisnya sendiri, apalagi terlibat KKN. Jika hal ini terjadi, kepala desa bisa dikenakan sanksi administratif berdasarkan pasal 30 UU Desa yang dapat berujung pada pemberhentian. Jadi, meski diperbolehkan, bisnis yang dimiliki kepala desa tidak boleh menyalahi ketentuan dan memastikan semua kewajibannya sebagai pemimpin desa tetap terlaksana. Nah, bagaimana dengan kepala desa di desamu? Apa sebenarnya tupoksi camat dan bagaimana peranannya bagi warga desa? Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, camat berperan penting memastikan desa-desa berjalan baik, menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa, mengawasi pemerintahan desa, serta membina perangkat desa agar sesuai aturan. Camat juga bertanggung jawab dalam pelayanan publik, seperti administrasi dan perizinan, serta mengoordinasikan pelayanan publik lainnya. Camat juga memastikan penerapan dan penegakan peraturan daerah di desa, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana umum. Perannya dalam pemberdayaan masyarakat desa membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial dengan membawa aspirasi warga desa ke tingkat kabupaten. Bagaimana camat di daerahmu? Apakah kamu merasakan peranannya sebagaimana di atas? Apa fungsi dan wewenang Karang Taruna di desa? Mari kita bahas. Diatur dalam Permendagri Nomor 18 2018, Karang Taruna merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa. Permensos 25 tahun 2019 memosisikan organisasi ini sebagai wadah pengembangan bagi pemuda di desa. Peran utamanya mencakup pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Lebih dari sekadar organisasi pemuda, Karang Taruna di desa juga bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan program sosial, advokasi hak-hak warga desa yang terlanggar, dan memastikan keadilan serta kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, Karang Taruna bukanlah sekadar event organizer di desa, tetapi juga motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi desa. Keberadaannya tidak hanya penting bagi generasi muda, tetapi juga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Bagaimana peran dan kiprah Karang Taruna di desamu?